Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya Ibu sudah review tentang piutang, meliputi pengertian piutang, kemudian ada ciri-ciri piutang, ada jenis-jenis piutang, kemudian ada prosedur pencatatan piutang, kemudian ada konfirmasi piutang. Nah, untuk hari ini Ibu akan jelaskan penghapusan piutang. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian penghapusan piutang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan metode penghapusan piutang. Yang ketiga, siswa mampu melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung. Yang keempat adalah siswa mampu melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan metode tidak langsung. Dan yang terakhir adalah siswa mampu melakukan pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Kita mulai dari pengertian penghapusan piutang. Jadi penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Jadi piutang itu biasanya ada yang tertagih dan tidak tertagih. Nah, dalam prinsip akuntansi ada namanya konservatif atau kehati-hatian. Untuk menjaga prinsip tersebut, maka perusahaan harus mencatat penghapusan piutang. Nah, ini ada faktor-faktor penyebab penghapusan piutang. Yang pertama adalah dari segi kreditur, yaitu karena kurangnya usaha penagihan atau dari segi perusahaan ya. Kemudian yang kedua, kurangnya kontrol atau pengawasan dari pemberi piutang. Yang terakhir adalah karena kurang seleksi dalam pemberian kredit. Kemudian dari segi debitur adalah pihak yang berutang tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan. Kemudian bisa jadi mengalami kebangkrutan usaha, atau yang ketiga adalah pergi ke luar negeri atau melarikan diri. Nah, ini faktor penyebab penghapusan piutang. Nah, untuk metode penghapusan piutang itu ada metode langsung, kemudian ada metode tidak langsung atau disebut metode cadangan. Yang pertama adalah metode langsung atau direct rate of method. Jadi metode ini atau perusahaan itu pembukanya adalah menghapus piutang baru akan dilakukan pada suatu piutang benar-benar dinyatakan tidak tertagih oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu benar-benar menghapus atau menghilangkan nilai piutang tersebut gitu ya. Itu metode langsung. Nah, untuk jurnalnya dalam metode langsung adalah debit beban kerugian piutang, yang kreditnya adalah piutang dagang. Jadi benar-benar dihapus ya piutang. Nah, masih dalam metode langsung, ketika perusahaan atau si debiturnya membayar, maka kita kembalikan jurnalnya, yaitu piutang dagang atau piutang usaha debit, kreditnya adalah beban kerugian piutang. Itu ketika misalkan sudah perusahaan hapus, kemudian si debiturnya membayar kembali gitu. Kemudian ketika menerima pelunasan tadi adalah ketika si debitur sanggup membayar kembali, maka piutang dagangnya kita adakan kembali. Kemudian ketika si debiturnya membayar adalah kas, seperti biasa ya pelunasan piutang. Debitnya kas, kreditnya adalah piutang dagang karena dibayar. Terus selanjutnya tadi adalah ketika melunasi, kondisinya adalah kita mengembalikan piutang tadi ya yang telah kita hapus, kemudian ada kesanggupan bayar. Nah, ketika sudah kita hapus gitu ya, kemudian tiba-tiba si debiturnya membayar, maka jurnal yang kita buat adalah kas, debit, kreditnya adalah beban kerugian piutang. Jadi bedanya yang pencatatan sebelumnya, jadi pertama adalah ada kesanggupan membayar, berarti belum membayar. Jadi kita balik dulu jurnalnya. Nah, setelah itu baru si debiturnya adalah membayar. Nah, kalau yang terakhir kita sudah benar-benar menghapus, tetapi si perusahaannya membayar, tiba-tiba membayar gitu.
Nah, ini contohnya adalah 10 Mei piutang DL Rose ditetapkan tidak dapat tertagih, saldonya adalah 420 juta, dihapus dari pencatatan. Maka untuk mencatat metode penghapusan langsung adalah debitnya adalah beban kerugian piutang sebesar 420.000, kreditnya adalah piutang sebesar 420. Jadi ini ya. Nah, ini ketika menjurnal kita menghapus piutang dengan metode langsung. Nah, ini ketika 1 November DL Rose memberi kabar bahwa ia mampu melunasi piutang bulan depan. Maka jurnal yang kita buat adalah piutang dagang 420.000, beban kerugian piutang kredit 420.000. Kemudian pencatatan atas kas yang diterima dari pelunasan piutang DL Rose pada tanggal 1 Desember. Kas debit 420.000, piutang dagang 420.000. Nah, itu tadi pencatatan metode langsung. Selanjutnya adalah metode tidak langsung atau disebut metode cadangan gitu ya, atau allowance method. Jadi kalau metode ini adalah setiap akhir periode perusahaan itu perlu mengadakan taksiran gitu ya, besarnya piutang yang kira-kira tidak tertagih gitu. Nah, yang pertama adalah untuk mencatat kerugian piutang, maka jurnal yang dibuat adalah beban kerugian piutang, debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, saat menghapus, setelah kita buat cadangan, ternyata benar-benar tidak ada harapan atau dihapus, yaitu debit cadangan kerugian piutang, kreditnya adalah piutang dagang. Kemudian si debiturnya sanggup membayar gitu ya, maka kita kembalikan piutang dagangnya debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, ini belum membayar ya, baru sanggup. Kemudian menerima pelunasan adalah debit kas, kreditnya adalah piutang dagang. Terus selanjutnya adalah menerima pelunasan piutang yang telah kita hapus atau telah kita buat cadangan, yaitu kas debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, ini contohnya 31 Desember Cynthia Records mengestimasi 4.000 US dollar dari 105 US dollar saldo piutang dagang di perusahaan kemungkinan tidak dapat tertagih. Jadi yang tak tertagih itu diestimasi adalah 4.000 US dollar. Maka ayat penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang 4.000, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. 21 Januari piutang John Parker sebesar 610 dianggap benar-benar tidak dapat ditagih. Maka jurnal yang kita buat adalah cadangan kerugian piutang 610, kreditnya adalah piutang 610. Ini untuk menghapus piutang tak tertagih. Selanjutnya melakukan pencatatan kembali piutang John Parker yang telah dihapus karena ternyata piutang tersebut dapat ditagih. Berarti piutang, debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Ini untuk mengembalikan piutang yang tanggal awal Januari tadi ya. Kemudian mencatat penerimaan kas dari penagihan piutang John Parker. Maka kas debit 610, piutang dagangnya adalah 610 untuk mencatat penerimaan kasnya. Nah, ini adalah perbedaan metode langsung dan tidak langsung atau metode cadangan dan metode langsung. Nah, ini metode cadangan. Yang pertama adalah saat pencatatan taksiran kerugian piutang. Untuk metode cadangan adalah debit kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Dalam metode langsung itu tidak dicatat. Kemudian yang kedua adalah mencatat penghapusan langsung, yaitu debit cadangan kerugian piutang, kreditnya adalah piutang dagang. Sedangkan untuk penghapusan langsung, kerugian piutang, debit, kreditnya adalah piutang dagang. Selanjutnya, penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus. Metode cadangan adalah piutang dagang, debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Untuk
metode langsung adalah piutang dagang, debit, kreditnya adalah kerugian piutang. Terus saat penerimaan uang, kas atau pelunasan ya, kas, debit, piutang dagang, kredit. Di metode langsung sama ya, kas, debit, kreditnya adalah piutang dagang. Nah, ini perbedaan metode penghapusan cadangan atau metode cadangan kerugian piutang dan metode penghapusan langsung. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya dan silahkan simak video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.